Oke, selamat datang di video pembelajaran. Jadi, buat kalkulus UAS nanti ada beberapa subbab yang bakal diujikan. Yang pertama itu adalah aplikasi integral. Nah, kalau sebelum UTS kita udah belajar caranya ngerjain integral fx dx gitu. Sekarang tugas kita di sini adalah mencari tahu sebenarnya fx dx. Integral ini fungsinya ini buat apa? Nah, salah satu fungsi yang paling sering digunakan untuk integral. Jadi integral tuh digunakan untuk menghitung luasnya area di bawah kurva. Begitu. Nah, contohnya di sini. Ada kurva nih. Y sama dengan X kuadrat per 3 minus 4. Oke. Nah, di sini kita disuruh mencari luas dari interval minus 2 sampai interval 3. Nah, kira-kira gimana nih cara ngitung luasnya? Oke, jadi kalau buat ngitung luas ya kita tinggal lihat aja nih batasnya dari minus 2 sampai 3 kan. Berarti kita tinggal masukin integral minus 2 sampai 3. Fx apa? Fx itu kan Y sebenarnya ya. Kita tinggal masukin nih X kuadrat minus 3 minus 4 dx. Batasnya dx ya, karena kita batasnya sumbu X nih. Minus 2 sama 3 ini sumbu X kan, jadinya harus pakai dx. Oke. Nah, ini kita gunakan ilmu yang udah kita dapat sebelum UTS. Berarti ini gampang lah ya. Nah, X pangkat 3 jadi sepertiga ke depan akhirnya 9 dikurang. Nah, ini tinggal 4X saja kan. Ini batasnya minus 2 sampai 3. Kalau kita masukin berarti ini minus 8 per 9 dikurang, berarti tambah ya karena sorry. Ini mendingan dari 3 dulu deh. Karena 3 yang di depan, berarti ini ada berapa tuh? 27 per 9 dikurang 12, ya kan? Karena dikurang, nah ini kurangin aja nih biar enak ngeliatnya. Minus 8 per 9, ini minus, ketemu minus lagi jadinya 8 ya, tambah 8. Nah, dari sini udah kita tinggal operasiin kayak biasa aja. Jadi 35 per, ini kan plus ketemu plus, berarti 35 per 9 minus 12 dikurang 8 berarti minus 20. Sama dengan berarti berapa nih? 35 per 9 dikurang 180 per 9. Kita dapat minus 145 per 9. Ini luasnya nih. Tapi perlu diingat, kalau luas itu kita pakainya absolut. Jadinya luasnya adalah magnitudenya aja, besarnya. Jadi minusnya diabaikan aja. 45 per 9. Jadi sebenarnya minus ini merepresentasikan bahwa areanya ada di bawah sumbu X. Jadinya dia hasilnya minus kayak begini. Begitu teman-teman. Jadi jangan bingung ya kalau ngitung. Jadi perlu dipahami kalau ada perbedaan antara nilai dari integral dan luas daerah. Kalau ditanya nilai dari integral, kalau ditanya nilai dari integral ini, nih integral yang ini, itu jawabannya yang ini, minus 145 per 9. Tetapi kalau udah ditanya berapa sih luas daerah yang di bawah sini, ya kita harus cuman ambil besarnya aja. Jadi 145 per 9 gitu. Nah, sebenarnya ada berapa cara lagi nih guys, kalau mau ngerjain luas area di bawah kurva. Jadi ini kan kita batasnya X. Kita bisa juga kalau mau mengubah batasnya ke Y. Cuman agak ribet nanti jadinya. Karena nanti kita harus ubah jadinya FY. Yang mana FY itu adalah X. Berarti fungsi yang ini nih, kita harus ubah jadi kayak gini nih. Y ditambah 4 dikali 3 di akar. Sama dengan X. Nah, itu bakal ribet ya guys. Jadi mendingan kita pakai ke dx aja. Jadi kalau misalnya tiba-tiba dikasih fungsi kayak gini, kalian coba lihat dulu nih, enakan ke dx atau ke dy. Begitu teman-teman. Oke, mungkin ini ada soal yang berikutnya yang di bawahnya lagi. Ini kita coba mau menghitung integral dari ini nih batasnya sekarang yang ini.
sorry, ini mungkin dipindahin dulu. Nih, yang ini berarti fungsinya adalah Y sama dengan X pangkat 3 dikurang 3X kuadrat dikurang X ditambah 3. Nah, ini dia yang maksudnya ketika kita ditanya gimana sih luas daerahnya, kita tuh harus ngeplot dulu nih grafiknya gimana. Karena kalau kita misalnya ditanya nih, tentukan batas daerah yang di bawah fungsi ini, dan batasnya tuh misalnya 0 dari ini minus 1 berarti ya. Minus 1 X sampai 3. Nah, ini kita nggak bisa langsung masukin minus 1 sampai 3, terus X pangkat 3 minus 3X kuadrat minus X tambah 3. Kenapa? Karena nanti integral ini antara dua ini akan saling cancel out. Karena integral di sini nilai positif, yang di sini nilai negatif. Akhirnya yang kita dapat bukan luas daerah yang di bawah ini. Karena itu, jadi kalau kita mau cari luas integral yang di bawah ini, kita harus mengabsolutkan yang di bawah sini nih. Jadi, buat masukin ke persamaannya, nah kita ngeplot dulu. Integral ini memotong X di mana? Mungkin kalau di sini udah langsung kelihatan ya, dia memotong X di X sama dengan minus 1, X sama dengan 1, dan X sama dengan 3. Berarti kalau udah kayak gini kita bisa tahu kan, berarti kita udah tahu nih, yang positif kan yang ini, yang minus 1 sampai 1, berarti kan tinggal ini kita tulis sebagai fx aja ya biar singkat. Jadi ini kayak gini, minus 1 sampai 1 dari fx dx. Nah, ini perlu kita absolutin yang di sini. Dari 1 sampai, ini sorry, berarti 1 sampai 2 ya, ini 3-nya nggak dianggap berarti. Berarti ditambah integral dari 1 sampai 2. Tapi ingat, kita perlu mengabsolutkan ini. Supaya nilainya tidak mengurangi gitu, teman-teman. Jadi perlu diingat ada perbedaan antara nilai integral sama luas daerah. Itu dua hal yang berbeda. Oke. Oke, berikutnya ada nih contoh soalnya. Soalnya ini adalah find the area of region between the curves y equals x raised to the fourth and y equals to x minus x square gini kan. Nah, step pertama nih kalau kita tadi kan kalau yang sebelumnya kita cuman satu nih fungsinya. Nah, kalau gimana kalau fungsinya ini ada dua kayak gini? Jadi kalau ngitung ini rumusnya adalah integral, ini batasnya, ini fx atas dikurang fx bawah dx. Apa sih atas sama bawah nih maksudnya? Ya simpelnya fx atas itu adalah fx yang di atas dan fx bawah adalah fx yang di bawah. Nah, supaya tahu mana atas mana bawah, kita perlu ngeplot grafiknya kayak apa. Nah, sebelumnya kita udah belajar kan sebelum UTS gimana sih cara ngeplot grafik yang ini nih. Kita secara kasar udah tahu kalau misalnya ini pangkat terbesarnya positif, ini grafiknya bakal kebuka gini kan. Terus kalau yang ini kan pangkat terbesarnya negatif nih. Dan berarti kita dan ada ini 2x nih ada di sini. Berarti kurang lebih dia bakal kebukanya ke bawah gini. Nah, kayak gini. Oke, supaya kita tahu cara ngitung luasnya adalah kita tentuin dulu mereka ini berpotongan di x sama dengan berapa. Gimana sih cara tahu titik potongannya? Ya sama denganin aja kan. Nah, dari sini kita udah lihat nih. Ada kayak gini. 2x minus x kuadrat sama dengan x pangkat 4. Ya kan? Berarti x pangkat 4 ditambah x kuadrat minus 2x sama dengan 0. Terus, nah, gimana nih cara ngerjainnya? X-nya keluarin kan? Terus ada x pangkat 3 tambah x dikurang 2 sama dengan 0. Nah, kita udah tahu nih. Berarti perpotongannya antara ini x sama dengan 0 atau ini x sama dengan 1 kan? Nah, sebenarnya udah ditulis juga sih di sini. Berarti kurang lebih. Nah, ini kita kelihatan nih yang atas yang mana.
Yang atas udah jelas kan yang ini, karena dia kebukanya ke bawah. Berarti cara ngerjain ini adalah, berarti kalau ini kita mungkin bikin lebih ini ya, grafiknya kita coba buat lebih representatif. Berarti, nah yang atas kan gini, kalau yang bawah tuh kayak gini kan. Nah, kurang lebih gini. Ini X sama dengan 1 nih, titik yang ini nih. Berarti kita nyari yang ini kan. Nah, udah deh. Tinggal kita masukin. Ini 0, ini 1. Berarti batasnya 0 sampai 1. Mana yang atas? Yang atas tadi udah kelihatan kan? Yang ini nih. Karena dia yang kebuka ke bawah gini. Berarti kita tinggal masukin aja kan. 2x minus x kuadrat dikurang. Nah, yang bawah apa? Ini kan x pangkat 4. X pangkat 4 dx. Nah, ini tinggal kita integralin biasa aja. X pangkat 5 per 5 dikurang X pangkat 3 per 3 ditambah apa nih? X kuadrat 0 sampai 1. Akhirnya kita dapat berapa nih nilainya? Minus 1 per 5 dikurang 1 per 3 ditambah 1. Berapa sih kira-kira ya? Berarti ini coba kita hitung manual ya. 11 per 5 dikurang 15. Sorry. Ini 3 berarti. Ini 3 per 15 dikurang 5 per 13 ditambah 15 per 15. Kita ini minus 8 berarti 7 per 15. Gini. Ini berarti luas ini adalah 7 per 15 satuan. Karena kita nggak tahu satuannya apa. Gampangnya 7 per 15 satuan. Tuh. Begitu caranya. Sekian, makasih.